Pada hari ini saya akan menjelaskan sejarah internet melalui PowerPoint saya. Sejarah internet dunia. 1969 lahir internet, proyek ARPANET oleh DARPA, Departemen Pertahanan AS, dengan tujuan menghubungkan komputer dalam jaringan. 1970 jaringan awal. Sudah ada 10 komputer terhubung dan dapat berkomunikasi. 1972 email pertama. Ray Tomlinson mengembangkan email melalui ARPANET. Email cepat populer karena sederhana. 1973 ekspansi internasional. ARPANET terhubung ke University College London di Inggris. Vinton Cerf dan Bob Hahn mempresentasikan konsep dasar internet. 1988 Internet Relay Chat atau IRC ditemukan oleh Jarkko Oikarinen di Finlandia. Jaringan komputer meningkat pesat hingga kurang lebih 100.000 komputer. 1990 World Wide Web atau WWW. Tim Berners-Lee menemukan browser dan editor web, melahirkan konsep WWW yang jadi fondasi internet modern. Selanjutnya, runtutan sejarah internet. 1969 internet dicetuskan. Proyek ARPANET lahir dari riset UCLA. Awalnya hanya menghubungkan 4 komputer, namun pada tahun 1981 sudah sekitar 231 komputer. 1971 surat elektronik pertama. Ray Tomlinson kirim email pertama via ARPANET. Diperkenalkannya dengan simbol @ pada alamat email. 1983 komunikasi antar jaringan. Robert Hahn dan Vinton Cerf kembangkan TCP atau IP, sehingga pada 1 Januari 1983 ARPANET sudah dapat mengadopsi TCP atau IP dengan cikal bakal internet modern. 1990 lahirnya WWW. Tim Berners-Lee mencetuskan World Wide Web dilengkapi HTML dan juga HTTP. 1993 Mosaic dirilis, jumlah web melonjak hingga sekitar ratusan di tahun 2000-an. 2000-an sendiri, era jejaring sosial dan mobile. 2003 jejaring sosial mulai bermunculan. 2004 Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook. 2007 Apple rilis iPhone, mulai tren smartphone, dan 10 tahun penggunaan mobile broadband meningkat dari 268 juta menjadi 4,2 M. Sejarah internet masuk Indonesia. Internet mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an dengan istilah awal paguyuban network yang menekankan semangat kerjasama dan gotong royong antar penggunanya. Berbeda dengan kondisi sekarang yang lebih komersial, pada masa itu internet berkembang lewat lembaga pemerintah dan universitas. Tahun 1994 hadir ISP komersial pertama yang bernama Indonet, yang kemudian mendorong lahirnya ISP lain di Indonesia. Tahun 1998 berdiri Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII sebagai wadah resmi para penyedia layanan. Seiring waktu, internet semakin berkembang pesat. Salah satunya dapat meningkatkan e-commerce, di mana menurut data BPS 2022 sebanyak 34,10% pelaku usaha sudah berjualan online, naik dari 25,25% dari tahun sebelumnya. Sejarah awal masuknya internet ke Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada akhir 1980-an, dipelopori oleh para akademisi dan juga peneliti yang berupaya menghubungkan komputer dengan jaringan global. Salah satu tokoh pentingnya adalah Ono Wibowo yang berperan besar dalam memperkenalkan internet kepada masyarakat. Pada 1986, Universitas Indonesia atau UI menjadi institusi pertama yang terhubung ke internet global melalui UUCP untuk bertukar email. 2 tahun kemudian, pada 1988, lahir proyek paguyuban network yang melibatkan UI, ITB, dan universitas lain dalam mengembangkan jaringan antar kampus. Tahun 1994 menjadi tonggak penting dengan berdirinya Indonet, penyedia layanan internet komersial pertama di Indonesia yang menawarkan email dan juga akses internal dial-up, meski biayanya mahal dan kecepatannya masih lambat.
Penyedia internet di Indonesia era 1994. Internet mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Dan pada tahun 1994 sebuah jaringan bernama Indonet menjadi penyedia layanan internet pertama di Indonesia. Indonet didirikan oleh PT Indosat dan mulai menawarkan akses internet kepada publik. Pada saat itu, akses internet masih sangat terbatas dan hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu, seperti universitas dan juga lembaga penelitian. Warnet atau warung internet. Warnet atau warung internet adalah tempat penyewaan komputer yang terhubung ke internet dengan biaya per jam atau paket waktu tertentu. Selain akses internet, warnet juga sering menyediakan layanan tambahan seperti printing, scanning, burning CD, hingga penjualan makanan dan minuman. Di Indonesia, warnet mulai muncul pada tahun 1995 dengan nama Bonet di Bogor sebagai pelopor yang kemudian diikuti Pointer di Bandung dan Wasantara di Jakarta. Masa keemasan terjadi pada tahun 1996 hingga 1998 ketika jumlahnya melonjak hingga ribuan unit. Warnet menjadi sarana utama masyarakat mengenal internet, belajar menggunakan email, browsing, chatting, sekaligus ruang sosialisasi bagi anak muda untuk bermain game online. Sejak 2010-an, popularitas warnet menurun drastis akibat maraknya smartphone dan juga internet rumahan. Sebagian warnet yang masih bertahan bertransformasi menjadi game center, tempat printing, atau bahkan co-working space. Meski kini mulai ditinggalkan, warnet tetap dikenal sebagai jendela awal masyarakat Indonesia menuju dunia digital dan menjadi bagian dari nostalgia generasi 1990-an hingga 2000-an. Internet memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang komunikasi, pendidikan, bisnis, dan hiburan. Yang pertama, konektivitas dan komunikasi. Internet memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan cepat dan efisien. Pengguna dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia melalui email, aplikasi pesan instan, dan media sosial. Akses informasi dan pengetahuan. Internet menyediakan akses dari berbagai sumber informasi dan pengetahuan. Pengguna dapat mencari literasi, artikel, dan juga materi pelajaran dari berbagai bidang dengan mudah. Yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran online. Internet telah merevolusi cara belajar dengan menyediakan platform e-learning dan juga kursus online. Bisnis dan e-commerce. Internet memfasilitasi transaksi bisnis secara online, memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Yang kelima, ada hiburan. Internet termasuk juga menjadi sumber hiburan yang tak terbatas. Pengguna dapat menikmati film, musik, permainan, dan juga konten kreatif lainnya secara online. Yang keenam, pengembangan keterampilan. Dengan banyak kursus dan tutorial yang tersedia, internet memungkinkan individu untuk mengasah keterampilan baru, baik dalam bidang profesional maupun hobi. Yang ketujuh, mempermudah proses administrasi. Di bidang pendidikan dan bisnis, internet mempermudah pengelolaan sistem administrasi. Pengguna dapat mengakses informasi dan melakukan pengaturan tanpa harus berada di lokasi fisik. Aplikasi internet. Aplikasi internet mencakup berbagai program dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbelanja, belajar, dan mengakses informasi secara online. Jenis-jenis aplikasi internet dibagi menjadi dua. Yang pertama ada web browser, yang kedua ada aplikasi layanan internet. Saya akan menjelaskan web browser terlebih dahulu. Jadi web browser ini terdiri dari 3 bagian, yaitu Google Chrome atau browser yang cepat dan populer untuk menawarkan berbagai fitur seperti penghemat data dan antarmuka yang ramah pengguna. Yang kedua ada Mozilla Firefox, dikenal karena perlindungan privasi dan fitur keamanan yang kuat, serta kemampuan sinkronisasi di berbagai perangkat. Yang terakhir ada Opera, memiliki fitur VPN yang gratis dan pengelolaan iklan, serta ringan dan juga cepat. Selanjutnya adalah aplikasi pada layanan internet. Di sini terdiri atas
5 bagian, yaitu email yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan elektronik sehingga memungkinkan komunikasi yang cepat dan juga efisien. Yang kedua ada e-commerce, platform untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara online seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Yang ketiga ada e-banking, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan secara online seperti transfer uang dan pembayaran tagihan. Yang keempat ada e-learning, aplikasi untuk proses belajar mengajar secara online seperti Ruang Guru dan juga Zenius. Yang terakhir ada platform streaming. Aplikasi ini digunakan untuk menonton film dan acara TV secara online seperti Netflix dan juga Disney Plus. Sekian penjelasan materi sejarah internet dari saya. Terima kasih. Nantikan di materi-materi berikutnya.